Tapi di BAP-nya Mario, ya, di BAP-nya Mario tersebut itu dibacakan Kapolres ya, tapi Kapolres nggak salah loh, karena ini BAP-nya Mario. Disebut S meminta handphonenya M untuk memvideokan. Tapi yang meminta memvideokan harusnya si Mario. Mario. Nah, itu jadi dibalik. Nah, mulai situ saya oh iya, nah, saya mau digiring ini. Pantas saja jadi tersangka. Gitu. Di hati saya. Nah, waktu saya naik ke atas, saya juga bilang, Kapolres saya dibacakan kayak gitu dah, gitu. Itu nanti klarifikasi aja. Nah, besoknya itu saya minta tanya sama Mario langsung, didengar penyidik. Mario, saya tanya kamu, sejak kapan aku minta video untuk HP-mu untuk memvideokan itu? Digituin, nunduk terus katanya si Mario, nunduk. Ayo jawab dong, di BAP-mu itu apa maksudmu? Kan gitu, jawab dong, gitu kan. Nah, sejak kapan? Gitu. Akhirnya dijawab, tidak tahu Sen. Ya, selamat sore sahabat kota-kota. Bertemu lagi dengan saya Nur Mahadi dalam wawancara eksklusif kali ini. Saya sudah bersama dengan ayah dari Shane Lucas, yakni Pak Tagor Lambotorwan, dan kali ini kita akan membahas tuntas seperti apa profil dari Shane Lucas dan apa sih aktivitas Shane Lucas sebelum adanya kasus yang menimpa dirinya saat ini begitu. Nah, Pak Tagor, sebelum membahas jauh mengenai profil dari Shane Lucas sendiri nih, terakhir mengunjungi Shane Lucas di Salemba kapan, Pak? Oh ya baik. Nah, saya itu terakhir hari Kamis. Kamis ya, saya kebetulan ngambil pagi karena di sana kan jadwalnya 2 kali, ngambil pagi dan keberadaannya baik. Cuman yang saya tanyakan di hari Kamis itu apa sudah ada perubahan pemisahan dengan Mario belum ayah, seperti itu. Kondisinya bagaimana, Pak? Kondisi Sen sampai kemarin itu saya ketemu ya puji Tuhan, alhamdulillah ada sehat. Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, kita akan membahas profil Shane Lucas sendiri. Shane Lucas tuh di kacamata Bapak sendiri sebagai orang tuanya mungkin Pak ya. Ya. Itu bagaimana sifat pribadiannya? Ya kalau sebagai orang tua, awalnya kan orang tuanya yang mengajarkan seperti itu ya. Jadi anak ini kita ajarkan dengan kebaikan ya, kita ajarkan disiplin, kita ajarkan menghormati yang lebih tua dari dia, jadi bukan hanya orang tuanya. Ada rendah hati, itu kita ajarkan, semua anak saya ajarkan begitu. Namun itu kan kalaupun ada kesalahan wajar-wajar aja dari lingkungan, tapi tetap kita kontrol. Shane ini secara pribadinya sih orangnya penurut ya, penurut, terus pintar berteman, cepat bersosialisasi seperti itu. Kalau bicara dari kecil, wataknya itu udah kita lihat memang dia tidak mau berteman dari yang samaan umurnya dari kecil ya. Terus kita lihat bagaimana kok beda anak ini. Terus salah satunya kalau dia ada makanan di tangannya waktu kecil, contoh nih satu roti ada 3 teman dia dibagi-bagi habis, balik lagi, ayah rotiku habis, kok secepat itu nak? Itu temanku banyak. Dibagikan gitu. ke teman-teman. Ya dibagikan ke teman-teman seperti itulah. Jadi mungkin itu udah suatu sifat atau ada di hatinya seperti itu. Ya. Oke Pak, sebelum adanya kasus yang menimpa Shane Lucas nih, Ya. apa sih aktivitas yang dilakukan Shane selama di rumahnya sehari-hari begitu? Ya, dia kan baru lulus dari sekolah SMA-nya yang tentunya ada cita-cita melanjut ya. Terus sebelum-sebelumnya ya sekolah ya kan, sekolah seperti biasa, pulang seperti biasa. Terus sesudah lulus, ya itu dia sempat cari pekerjaan. Terus karena saya sendiri kan udah dilihat ayah saya udah tua, jadi dia bertindak untuk meringankan orang tuanya bagaimana gitu. Di luar pengetahuan saya, ternyata dia terakhir ini mengambil online ojek gitu, ngojek. Driver ojek online ya, Pak? Ya, online. Saya pertanyakan, nak, kenapa kamu ambil itu? Ya udahlah, mumpung bisa waktu, nanti kan kalau saya mau kuliah atau bisa mendapatkan kuliah di mana, ya tertolonglah. Jadi saya untuk beli bensin ayah gitu, seperti itu. Mulai menjadi driver ojek online itu sejak kapan Pak? Shane Lucas ini? Bulannya nggak tahu ya, tapi ya kira-kira beberapa bulan sesudah kejadian ini.
sebelum ya, sebelum kejadian ini. bulan sebelum Sebelum kejadian ini, karena dia nggak pernah kemana-mana ya. Sebelum melakukan itu, kadang dia pun saya sarankan kalau lokasinya dekat ke rumah, pulang makan di rumah. Dan itu alasannya untuk membantu orang tua. Betul, membantu betul. ekonomi keluarga. Iya, karena melihat kondisi ayahnya yang jujur sesudah pasca pandemi ini, saya juga di pekerjaan saya terluntang-lantung lah ya, nggak ada pendapatan, dan saya pun berusaha untuk mencari nafkah ya untuk kami berdua. Nah, yaitu jadi dia mungkin berpikir ayahku ini berangkat pagi pulang malam untuk menafkahin kami. Kok saya begini ya? Mungkin seperti itu penilaian saya pribadi, karena sikapnya itu tidak diutarakan sebelumnya gitu loh. Dia bersikap sendiri. Itulah. Jadi saya pikir ada kemandirian buat dia. Nah, inilah. Jadi dia sesudah kejadian ini dia pas baru masuk 19 tahun usianya. Dia kan di Januari lahir, 18 Januari 2004. Terus baru masuk 19 tahun itu di Januari, kejadian Februari. Ya seperti itu, ya kaget ya. Waduh, ini season ada apa kan gitu. Nah, itu pun ya terkontrol dengan saya, karena apa? Setiap ada di rumah atau kemanapun dia selalu ada informasi. Saya pulang hari Senin itu ke rumah, dia nggak ada. Biasanya kan di rumah. Dan informasi saya tanya, kamu ada di mana? Saya telepon. Nah, itu diceritakan. Ayah, saya bersama Mario. Kan udah pernah dengar Mario ini. Kenapa? Dia berantem ayah. Kebetulan ada saya di situ. Terus kamu ikut? Bukan ayah, saya hanya saksi. Nah, ya tenang dong saya, tenang. Terus Selasa berangkat seperti biasa pagi dari rumah. Nah, jam 10 malam saya ditelepon, ternyata udah di Polres. Nah, waktu ceritanya itu masih di Persanggerahan gitu, di Polsek. Nah, saya Selasa jam 10 malam, saya belum pulang ke rumah, ditelepon dari pihak Polres. Saya ada di sini Pak, besok datang Rabu kan. Ada apa Bu? Ya, saya temannya berantem. Tetap saya jadi saksi Pak, bukannya apa-apa, saya nggak ikut mukul, nggak ikut makan kayak gitu. Sebenarnya dengan itu ya saya datang pagi-pagi dan berlanjut terus sampai malam saya di situ. Ya, baik Pak Tagor. Sebelum kita membahas kejadian kasus penganiayaan itu Pak ya, mungkin saya ingin bertanya dulu, apakah orang tua Shane ini lengkap Pak? Tahun 2020 bulan 8 tanggal 14 Agustus ya, pagi itu ada kejadian. Mamanya itu, istri saya ini biasalah ibu-ibu belanja pagi, tidak jauh dari rumah sekitar 200 meter lah ya, tapi harus menyeberang jalan raya, belanja sayuran lah. Terus kagetlah kita, saya mesin kan di rumah pagi-pagi itu. Ada Pak Haji di depan itu lari-lari datang ke dekat rumah, karena kita baru 3 bulan tinggal di daerah itu, daerah Serengseng itu kejadian ini kan, jadi belum semua kenal orang. Nah, apalagi istri saya. Terus si Pak Haji ini bilang, Pak, mungkin ibu kecelakaan ditabrak motor, tapi udah di kolong mobil box ekspedisi. Tidak ada yang berani ngambil gitu. Jadi saya lari, saya ngambil. Nah, sadar, bersuara, terus ya kita larikan ke rumah sakit terdekat Pelni. Di Pelni diperiksa, tidak ada COVID, kepalanya tidak terganggu, tidak ada cedera otak, cuman patah kaki di sini. Selangkangan itu patah, jadi pendarahan di dalam. Menurut pemeriksaan dokter di Pelni, ini pendarahan di dalam, harus tambah darah. Kita lakukan, terus langsung lagi penambahan, nggak bisa dioperasi Pak di sini, harus di Cipto. Dipindahlah di Cipto tanggal 15 malam. Ya, terus kita tambah darah terus, tapi nggak tahu darah itu kemana kan. Jadi ya itu perlahan-lahan kita pindah. Terus pihak Cipto juga bilang nanti kita cek ulang Pak ya, itunya ibu ini siapa tahu ada COVID apa gimana. Terus nggak dilakukan karena alasannya Sabtu pas hari itu, maksudnya besok berlanjutnya mau diperiksa. Ya tanggal 16 malam udah pergi gitu. Karena mungkin udah makin melemah ya kan, padahal trombosit, darah berapa kantong
Ya Berarti itu. sejak tahun 2020 Shen ini hidup tanpa sosok ibu. Ya, hidup tanpa sosok ibu, tinggal saya berdua. Hmm. Tuh, karena kakaknya kan udah menikah. Hmm. Kakaknya nomor 2 hari itu belum menikah. Dia jauh dari rumah, ya dari rumah tempat kita yang di situ. Jadi yang ngekos. Jadi yang jelas yang tetap kami berdua di rumah gitu loh. Di rumah berdua saja, Bapak Berdua sama saja. Shen. Gitu. Iya, iya. Mungkin sudah pernah dengar berita juga diwawancara media lain kan, itu sudah saya jelaskan bahwa Shen ini sudah tidak punya ibu, tapi sebagai sosok ayah, karena dia suka masakan di rumah gitu loh. Jadi suka makan di rumah gitu loh. Atau kalau masih sempat di rumah makan diusahakan makan di rumah. Gitu. Jadi yang tadinya saya nggak masak, akhirnya belajar masak. Biar jangan, prinsip saya seperti tadi Mas ya, biar jangan kehilangan sosok ibunya. Jadi Kemudian Pak, ada informasi bahwa memang Shen ini merupakan siswa yang berprestasi di sekolahnya, Pak. Sampai mempunyai kartu Jakarta Pintar waktu itu. oh iya ada. Dan mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja sih prestasi yang mungkin pernah digapai oleh Shen Lucas? Hari itu kan pandemi, dia bercerita ke saya, ayah saya dipilih jadi di atletik apa? Saya bilang, dia kalau nggak salah loncat jauh itu dari sekolahnya dia terpilih. Tapi karena pandemi jadi terputus itu. Tadinya katanya sih dia cerita ke saya itu mau dipertandingkan ke Aceh apa kemana gitu loh. Jadi ya nggak lanjut itu. Ya seperti itu. Oke. Cuma mungkin untuk di sekolahnya tidak pernah ada masalah Pak ya? Nggak ada. Saya tahu saya sih nggak ada. Nggak pernah. Makanya kaget Mas. Anak saya ini yang saya tahu saya itu nggak pernah memukulin orang. Ya kalau ini biasalah kalau sama kawan kan, kalau bercanda biasa. Tapi kalau untuk anarkis segala macam nggak pernah. Tidak pernah ada laporan dari sekolah? Nggak pernah. Ya, Pak Tagor. Shen Lucas ini pernah bercerita tidak Pak bahwa memang dia tuh berteman dengan Mario Dandi? Iya, jadi hari itu memang anak saya kan selalu terbuka, apapun yang dilakukan selalu cerita, termasuk dengan perkenalannya dengan Mario Dandi ini, seperti dia mendapatkan Mario Dandi dari temannya, teman baiknya, ya. Kenal dari Mario Dandi itu dari temannya? Teman baiknya, karena teman baiknya Shen ini ya udah anggap kayak saudara lah ya. Teman baiknya Shen ini pernah juga nginap di rumah, mau makan di rumah gitu kan. Jadi ya namanya udah kayak saudara. Dan orang tuanya teman baiknya ini pun si Shen ini dianggap anaknya. Kalau si Shen ini nginap di rumahnya, kasih tahu ke saya, Pak Shen nginap di sini ya, izin selalu. Dan saya dan sebaliknya seperti itulah. Jadi teman baik ini kuanggap anak juga. Dan salah satunya saya bangga dengan anak saya ini, temannya itu mau makan di rumah gitu. Padahal ya hitung-hitung dalam kehidupan sosialnya beda dengan saya. Nah itulah bersyukurnya saya dengan anak saya, berarti nilainya oh ya anak saya ini berteman baik. Nah suatu hari dia cerita, karena teman baiknya ini fotografer gitu loh, dan kuliah pun itu ambil jurusan itu, udah semester 2 sekarang. Nah dia cerita sama saya, sesudah pulang nih ketemu di rumah, sambil makan ngobrol, ayah saya ada ketemu baru. Siapa saya? Ada dikenalkan si B ini, nggak sesuai nama saya, temanku. Dia minta foto-foto, terus aku diajak, Sen ada proyek yuk, ada proyek. Nah, di mana? Di selatan lah, di mana aja nanti dia minta gitu. Karena Mario ini kan suka foto-foto mobilnya, motornya, motor besarnya kan gitu. Nah, jadi si Sen ini ada bakat gitu, otodidak. Fotografi. Jadi kalau orang ini berteman, jadi asal ada proyek di mana. Kedua, kenapa si temannya baiknya ini si Sen pintar memasarkan ke teman-temannya gitu loh. Lo kok mau gini, kita dong yang foto dong. Nah, gitu. Jadi berjalan lah itu. Ya ada tambah-tambahan uang kantongnya lah mereka. Dan ya gimana sih, teman akrab ya, teman udah kayak saudara gitu. Jadi itulah kenalnya. Dikenalkanlah si Sen ini. Ini temanku yang bisa bantu saya untuk fotografer, Mario, dikenalkanlah. Mulai dari awal itu. Nah, sesudah itu saya nasihatin. Karena cerita, tapi ayah tahu nggak ayah? Mario ini adalah anak
pejabat. Saya nggak tahu pejabat mana, nggak disebut. Nggak disebut ya, Pejabat di mana? Saya, orang kaya banyak duitnya ya. Wow, gitu. Namanya anak muda ya, cerita kayak ayahnya. Karena saya selalu anak ini saya anggap temanku, bukan fokus hanya anak gitu loh. Jadi biar tujuan saya biar dia terbuka. Ya, memang selalu itulah ya, saya buktikan sama dia, cerita hati-hati anak ya, kalau apa jangan mau. Karena di jalan raya kan bahasa jalan raya itu seperti suka ugal-ugalan gitu loh. Kalau saya menanggapnya ya, nggak mau diajak-ajak ya kayak truk-truk gitu apa. Oh enggak ya, nggak mau lah gitu. Nah, seperti itu kenalannya dengan Mario ini. Dan jarang juga ketemu ya. Jarang ketemu. Tapi kalau temannya ini, dan nggak pernah Mario ini ke rumah. Hanya namanya Mario Dandi yang saya tahu, tapi wajahnya belum pernah lihat. Belum pernah melihat semenjak utuh. Ya, secara utuh. Menceritakan. Menceritakan. Hanya mencerita itu. Ya tinggalnya kami satu kecamatan, nggak jauh dari rumah. Gitu loh. Dengan Mario Dandi ini iya, jauh Pak ya? Ya jauh. Tapi nggak jarang ketemu juga gitu loh. Kemudian Pak, awal mula Bapak mengetahui bahwa memang ada kejadian atau kasus penganiayaan yang dilakukan Mario dan Sen juga turut terlibat di sana, itu kapan Pak? Itu sejak saya ditelepon, sejak di hari pertama dia nggak ada di rumah, saya telepon. Dia dibilang di Persanggerahan. Kejadian itu kan sore, malam saya pulang. Saya di sini ayah nemanin Dendi. Dan kalau kita akrabnya kan Dendi, bukan Mario panggilnya. Terus gimana? Kok sampai nginep di situ? Iya, karena saya saksi ayah. Terus jangan kalut ayah, saya nggak melakukan apa-apa. Saya saksi. Nah itu. Ya, jadi itulah tadi saya bilang selasanya saya berangkat seperti biasa untuk ke pekerjaanku. Jam 10 malam itu ditelepon dari Polres, udah dipindahkan ke Polres dari Polsek kan, Polsek Persanggerahan, pindah ke Polsek Jakarta Selatan. Di situ mulai saya dapat, informasinya, dan saya tanyakan ke ibu poluan ini, Bu, anak saya ikut berantem, melakukan apa? Wajar dong saya tanya, karena di awal udah dikasih tahu saksi. Enggak loh Pak, Sen di sini anak Bapak baik-baik aja. Dia hanya saksi. Nah itu, jadi Bapak mohon datang besok ke Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Saya datang pagi-pagi Rabu itu. Nah Rabu saya sampai jam 10:30 saya tanya, kok lama ya Bu, anak saya hanya saksi aja. Jadi saya nggak terpikir untuk memikirkan PH-nya penasehat hukum, karena saksi kan. Jadi tunggu aja rupa belum selesai itu. Karena saya kan mau ke pekerjaan saya loh, jadi saya tanya 11:30, belum Pak, saya baru mungkin sampai sore. Nah, adalah salah satu dari penyidik di situ, di timnya, Pak, izinkan aja dulu dari kerjaannya Pak, ini sampai malam. Nah, karena ini kan masih penyidikan gitu. Ya udah, saya telepon ke kantorku, ya udah, dia kejadiannya. Tapi kok saya masih protes, kok saksi lama banget sih? Ya. Saya gituin masih, udah sabar Pak. Nah itu Rabu. Saya pagi datang lagi, kok udah tersangka gitu loh, terus di situlah mulai Kamis itu kalau nggak salah itu dimulai pertemuan pers dengan Polres. Anak saya lihat pakai baju pink, ya kan, tersangka. Kok? Nah itulah saya kaget kan, dan memang malam itu udah saya bawa surat itu tertangkap dan tersangka itu. Kok tersangkanya? Wawancara itu saya rekam itu dari awal. Saya ikut kayak jadi wartawan. Aku tanya, Pak, kok anak saya pakai baju oranye ya? Ngakunya si penyidik ini ke saya. Nah, itu karena nanti bicara dengan media aja Pak, nanti dibuka kok di atas. Kan gitu, diganti maksudnya. Saya penasaran dong. Ya, saya naik ke atas sore, udah jam-jam segini naik. Si Sen ini kan masih satu ruangan di penyidik ini. Keluar Sen dan Mario, ya. Jadi bajunya Sen dipakai Mario, baju orange-nya dipakai Sen gitu loh. Oh, udah mati. Kok kamu pakai orange? Saya gituin, polisi dengar ya. Kalau bapak ini ngeledekin anaknya, iya dong. Kaget saya lihatnya, saya gitu pura-pura padahal udah lihat tadi kan. Maksudnya ya diganti seperti polisi ngatakan saya nggak diganti. Jangan kamu yang pakai itu dong. Kamu jadi si Dendi yang pakai kaosmu dan celana pendekmu, gitu. Pulangkan itu, gitu. Kan saya udah bawa ganti memang, ya kan. Terus iya nih. Terus tapi untuk menggantikan itu
izin dulu dari Pak Polisi, saya gituin. Jangan mau langsung kan kasih, kan itu kan izinnya tadi polisi yang menyuruh kamu pinjam, pakaikan itu di Pak. Ya, terus izin Pak mau kembalikan baju orange-nya Mario. Nah Mario itu sebelum ditukar itu udah salam saya nasihatin. Sempat ada perbincangan di sana Pak Dengan Mario. Ini akan saya jelaskan ya karena nanya ya kan. Jadi saya bilang Mario, bagaimana Bapak dengan Mama datang nggak? Saya bilang enggak Om. Dia kan udah sungkam dulu ke saya. Saya tidak marah akan bangun ini anak kan. Ya nak ya, kenapa nggak datang orang tua? Sibuk mungkin Om. Gitu nih si Mario nih Om. Saya nasihatin Pak, ya yang kuat berdoa. Ya lihatlah kejadian ini, Bapak pun jadi terseret-seret kan karena ulahmu. Saya ngomong memang, saya juga ini terseret-seret kan karena ulahmu juga. Jadi bertobatlah mulai saat ini ya Mario. Ini belum diganti bajunya, baru saya bilang tukarlah sen baju. Nah saya udah ganti, udah bawa baju untuk sen, lengan panjang, kaos lengan panjang, celana pendeknya saya kasih. Diganti si Mario, digantilah ini bajunya karena baju itu pengen saya bawa pulang cuci gitu loh yang dipakai Mario ini kan udah lama kan udah bau lah, nggak mungkin nggak layak nanti gatal-gatal kan. Nah pakaian lengkap lah ini Mario dengan baju oranye kembali dipakai. Karena bilang tidak datang orang tuanya, saya chat nih orang tuanya, ayahnya. Sempat ngechat orang tuanya. Chat dulu, sesudah dibilang nggak datang, kasihan ini anak bilang, aku mau ngobrol. Saya bukan ngobrol maksudnya tujuannya mau apa, bagaimana Pak anak ini kita doakan. Niat saya seperti itu. Kita kasih semangat lah ya, jangan down gitu. Nah, tidak dibalas, hanya tidak direspon, dibaca. Nah, 20 menit kemudian sesudah itu saya chat, dia datang loh. Aku cerita ini jelas nih. Datang kecuk, dilewatin saya. Padahal di awal kan udah kenal saya di awal itu udah pernah ketemu, salam-salaman. Oh ini orang tuanya Sen gitu. Nah sesudah itu baru itu ketemu lagi kan. Nah itu masuk ke ruangan Kadit, ke kamarnya. Terus Mario udah pakai oranye itu kan, dipanggil Mario, saya lihat. Nah sudah datang ayahnya. Datang nih salah satu penyidik ke saya. Pak baju yang dipakai Mario tadi kemana? Udah saya simpan Pak, udah masukin tas saya kan. Kotor mau saya bawa bajunya Sen, saya bilang gitu kan. Tolong Pak dipinjamkan lagi. Nah, sampai detik ini ceritanya baju itu kemana nggak ngerti. Aku diam, aku serahkan dengan tulus. Oke deh, saya kasih, nggak apa-apa. Tapi Pak ada keterangan nggak kenapa Shen ini juga turut jadi tersangka waktu itu? Apakah ada cerita dari Shen Pak waktu itu kenapa jadi tersangka juga? Justru itu sempat membingungkan. Nah ini aku cerita. Sesudah si Shen ini kan bikin BAP-nya sendiri malam itu. Mulai Rabu, Kamis itu sendiri, mohon jangan direkam itu. Terus saya dampingin terus sampai Kamis malam sampai jam 2 saya. Nah dan mau diberangkatkan ke Polda pun saya tanyakan waktu saya ketemu Mario itu kan di borgol tangannya, saya lihat juga mau diapain anak saya, mau kemana, saya gituin. Ya Pak, kan Sen mau diperiksa ke Polda kesehatannya. Itu saya lihat diberangkatkan. Lama nggak ya Bu? Saya bilang, oh Bapak pulang aja, lama nanti tuh sampai pagi, kasihan Bapak istirahat. Nah sudah dibilang gitu ya, saya juga bergegas karena besok saya harus kesini kan gitu. Nanti balik nggak? Balik Pak, tapi Bapak pulang aja istirahat dulu. Tapi Bapak tahu tidak kalau misalnya Shen ini juga ikut turut memvideokan kejadian itu? Tahu? Nah itu kan saya tanya secara pribadi ke Sen, saya sebenarnya ya merasa dibohongin. Saya merasa dibohongin. Kenapa dia bilang gini? Di awal kan saya ditelepon, dia bikin alasan, tidak, motor saya rusak. Oke deh Sen, naik TC, kartu TC saya 0, nggak ada saldonya, kan jarang saya pakai. Udah deh Sen, saya ojekin gitu, udah ditolak-tolak secara halus. Karena ini anakku kan gampang iba gitu, nggak jaga perasaannya gitu loh, temannya. Jangan den gitu. Ternyata si Sen ini, makanya si Sen ini dijemput dengan mobil Rubiconnya itu. Sen, saya udah depan Alfamart nih. Kan Alfamart ada di dekat rumah kita itu kan. Udah jangan masuk loh. Jangan masuk ke dekat rumah saya. Tunggu aja di situ. Baru dia datang gitu awalnya dijemput berdua. Nah, si Mario ini katanya bilang ke Lebak Bulus. Mau ke Lebak Bulus.
Tahu-tahu sampai di Lebak Bulus jalan terus. Kok kemana kita Mario? Kan gitu. Ke Lotte Mart. Ngapain? Pacar gua nunggu di sana, kita jemput. Lotte Mart Bintaro. Disitulah Sen mengenal ini AG. AG ini dikenalkan. Oke, masuklah bertiga. Mana lagi nih? Ya, dia katanya di siapa? Si D ini di rumah temannya. Di situ Sen cerita takut, membayangkan di rumah temannya berarti waduh mau ribut. Jadi bayangan Sen katanya ke saya tuh udah banyak temannya lah, kan gitu. Nyampe di lokasi, dilihat perumahan. Dia nggak tahu tadinya itu perumahan mana, kan nggak pernah kemana-mana. Dilihat perumahannya ada CCTV sesudah ini. Nah, itulah ceritanya Sen. Jadi semua ini terbalik dengan di BAP-nya si Mario. Nah, saya bukannya memantau ayah, saya mau lihat CCTV itu bahwa inilah saksi bukti saya tidak ngapa-ngapain. Gitu. Hanya menaruh diri saya, oh ini saksi saya bahwa saya tidak ngapa-ngapain. Dan dari cerita sini saya ikutkan dengan di TKP, benar dia nggak melakukan apa-apa, ya kan? Tapi di BAP-nya Mario, ya di BAP-nya Mario tersebut itu dibacakan Kapolres ya, tapi Kapolres nggak salah loh, karena ini BAP-nya Mario disebut S meminta handphonenya M untuk memvideokan. Tapi yang meminta memvideokan harusnya si Mario. Nah itu jadi dibalik. Nah mulai situ saya oh iya, saya mau digiring ini, pantas saja jadi tersangka, gitu di hati saya. Nah waktu saya naik ke atas, saya juga bilang, Kapolres saya dibacakan kayak gitu dah, gitu. Itu nanti klarifikasi aja. Nah besoknya itu saya minta tanya sama Mario langsung, didengar penyidik. Mario, saya tanya kamu, sejak kapan aku minta video untuk HP-mu untuk memvideokan itu? Digituin, nunduk terus katanya si Mario, nunduk. Ayo jawab dong, di BAP-mu itu apa maksudmu? Kan gitu, jawab dong, gitu kan. Sejak kapan? Gitu. Akhirnya dijawab, tidak tahu Sen. Nunduk itu jawabnya, tidak tahu Sen. Nah saya berpikir, ada apa sebagai orang tua kan? Kok kemarin juga saksi, kok sekarang jadi di arah yang inilah mungkin salah satu pemicunya di tersangka, ikut tersangka kan. Jadi ya udah, dan selanjutnya pun isi BAP-nya yang dibilang free kick, nak main bola, dibilangnya si Sen. Nah itu makanya di awal itu Sen ini benar-benar dihujat, ditijen, di apa segala macam. Ya kita telusurin. Sesudah di TKP, keluarlah bahasa itu kan, bahwa si Sen di BAP-nya. Nah, Sen protes, PH protes. Itu bukan saya, kan Sen gitu. Di TKP itu dengan berani mengatakan itu. Terus si penyidik balas itu langsung karena teman-teman wartawan nanya. Itu saya simpan jawabannya penyidik. Oh, mohon maaf ya, sesuai dengan BAP-nya Mario bukan kami yang bikin, nanti dikebutuhin itu. Itu seperti itu. Jadi itulah salah satu kami ketakutannya. Setelah dari rutan Polres kan dialihkan ke Polda ya waktu itu. Itu selnya disatukan dengan Mario waktu itu Pak di Polda. Begini, memang kita kan sudah bermohon mulai dari Polres, terima kasih pihak Polres juga mengabulkan itu ke kita. Mohon Pak, Mario itu jangan satu sel dengan anak saya, jadi dikabulkan, memang bisa sel. Itulah yang cerita tadi saya itu bahwa si anak saya ini nggak tega sama Mario, katanya ke saya itu nggak ada yang jenguk, ayah dicari Mario, pengen ketemu kan gitu. Saya bilang, nak jangan, doa aja lah ya nak, sampaikan gitu. Jadi ya biasalah kalau kita ngejuk anak kita bawa makanan gitu. Nah itu pun diberikan sama Mario, dititipkan biar dikasih sama itunya. Nah, jadi nasihat saya seperti itu, jangan dulu nak ya, kita ini ada dalam sorotan media, orang nanti malah jelek, memberatkan Mario juga dan kita. Nah, udah didoakan aja. Nah itu di sana tuh memang karena dipisahkan ada masalah. Ketika di rutan Polres itu dipisahkan. Saya kan harus dimohon. Tadinya nggak tahu lah, mungkin disatukan, tapi kan saya mohon dipisahkan. Makanya saya bilang terima kasih bagi Polres
apa yang saya minta dikabulkan gitu. Nah, sesudah itu pun dipindahkan itu saya nggak tahu. Pak Happy sebagai ketua timnya yang beritahu saya, si Sen udah dipindah ke Polda ya, gitu. Oh gitu. Dan kemarin, ya udah. Nah, di Polda pun satu atap, satu ini lingkungan, tapi beda sel. Di Polda juga beda sel, Nah, beda sel hari itu. Tapi berselang 2 hari, berapa hari, si Mario dipindahkan sesudah saya datang. Karena saya terus mengontrol tiap hari. Nah, udah dipindahkan ayah, saya juga dipindah kan gitu. Dipindah ke ruangan lain, tapi si Mario udah di narkoba. Seperti itu. Ya, berterima kasih dong. Oh ya, keinginan kita dikabulkan ya kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya udahlah, seberapa lama di Polda masih aman gitu loh. Masih aman. Mario sudah kita tahu sudah jauh lah istilahnya narkoba dengan itu kan. Nah, ya lama-lama itu dengar-dengar mau ganti penasehat hukumnya. Kita nggak tahu siapa penggantinya kan, belum jelas lah. Tapi ya kita lihatlah nanti siapa, itu nggak perlu urusan kita, saya bilang sama Sen. Begini Pak, apa yang membuat Bapak bersikeras untuk memisahkan sel antara Mario dan Sen ini Pak? Salah satunya gini, karena salah satunya di BAP-nya itu yang saya lihat penggiringan, berarti kan ada sebagai usaha Mario ini biar si Sen yang tergiring, kambing hitam kan menurut saya ya. Tapi sesudah berlanjut kita jalani hari-hari, sesudah terakhir ini ada yang aneh-aneh. Apa aneh-aneh? Contoh nih, sebelum sebelum Lebaran beberapa hari lagi, hari itu ada telepon gelap ke temannya Sen. Ya, ada telepon gelap, dan telepon gelap itu tidak diangkat dong sama temannya, karena temannya Sen ini langsung datang nanti ke Polda jenguk Sen dan menyampaikan itu di depan saya. Dan teman dekatnya ini juga sama orang tuanya datang besok, diceritakan di depan kita gitu. Jadi apa telepon gelapnya? Pertama nggak kita angkat gitu, karena nggak ada nama, nggak ada nomor, nggak kenal. Itu Om katanya. Oh bagus lah. Nah tapi yang lucunya dibilang angkat dong Sen. Dibilang Sen, saya angkat, saya kira oh ya mungkin telepon petugas, handphone petugas kali dipinjam. Gitu pikir saya Om gitu. Terus diangkat waktu itu? Ya diangkat dan chat juga ada kan, sama teman yang lain di chat melalui IG ya kan. Terus dibilang, oh lu kan gitu biasalah anak muda, lu tolong dong bagaimana mau minta tolong lah bagaimana bisa komunikasi Sen, kayak gitulah nadanya. Oh enggak lah kan gitu, enggak langsung matikan. Nah 4 hari atau 3 hari kemudian, ini hari Sabtu kan, Sabtu itu malam seperti ini nih aku nongkrong karena salah satu kantin di situ buka terus sebelum Lebaran. Jadi kalau saya ke sana itu bisa ke ngopi, ngobrol-ngobrol dengan punya kantin. Kecil-kecil datang petugas ke saya, Pak, Om kesini. Saya bercanda, Pak, kalau mau ngopi di sini ngopi lah, nggak usah jauh-jauh. Ini bercanda, saya sandain, Pak, izin Pak, ada perlu. Saya udah raba gitu loh, ada apa mengenai Sen. Saya pikir Sen ada celaka apa atau Sen ada ribut dengan siapa di dalam, gitu curiga saya. Dia cerita, Pak, tadi senior saya ada ngaku telepon dari KPK. Ini harus saya jelaskan, kemarin nggak bilang, saya belum semua saya ceritakan ini ya. Dari KPK ngakunya. Tahu-tahu datang orang bawa uang 1.500.000 dan sebuah handphone, mau dikasih Sen. Ini nih, maaf Pak, kita bukannya mau ini, kalau kita terima itu kan blunder kita Pak, maka itu saya datang ke Bapak gitu. Nah senior saya ini menerima, tapi ditanya ngaku omnya Mario. Ya kan, tadi KPK ngaku. Awalnya ketika datang ke Polda itu ngakuin sebagai KPK. Ditelepon dulu. Diangkatlah sama senior ini kan. Nah, sampai ngaku omnya Mario. Ketika sudah sampai di Polda. Nah, itu ceritanya berjelas ya. Jadi klarifikasi kalau memang ada yang mencong harus kita luruskan di sini. Mohon diluruskan karena itulah ceritanya petugas ke saya. Nah, ceritakan terus orang langsung pergi.
Nah, akhirnya udah nggak ada orangnya, si Sen dipanggil dong, dipanggil, terus Sen langsung jawab. Sen ada mau memberikan omnya Mario ini, ada mau memberikan handphone dengan uang ada 1.500. Sen langsung tolak dengan cara, waduh, ini nggak bisa saya terima Pak. Semuanya hal-hal yang begini harus melalui pihak saya dan orang tua saya harus mengetahui. Saya tidak mau itu. Gitu. Nah, udah, gitu Sen, ya udah. Nah, itulah sesudah kejadian itu disimpan dong ini uang sama petugas. Itulah didatangin saya, diceritakanlah itu. Tapi Pak, wah mantap jawabannya Sen. Seperti itu. Kami juga sangat setuju. Uang dan handphonenya ditolak oleh Sen waktu itu? Ya, ditolak, nggak diterima. Mau diterima. Nah, itu tadi hal-hal yang begini semuanya harus pihak saya, lewat pihak saya dan orang tua saya juga mengetahui. Itu jawabnya. Nah, itulah diceritakan. Lalu sesudah si petugas ngedatangin saya panggil seniornya, suruh panggil seniornya sama juniornya nih. Pak, minta tolonglah seniornya langsung nerima barang itu dan uang itu. Datang. Jadi bertiga kita. Kenapa saya panggil? Karena untuk menegaskan dan memohonkan biar nanti kalau ada pun yang jengusen difilter. Memang terima kasih banget. Orang Polda itu ketat. Ya. Memang benar-benar difilter. Mohon Pak, nanti kalau memulangkan uang itu kan Minggu nih. Kan Sabtu kejadian. Mungkin Bapak upload, dipoto dulu orangnya yang mau ngambil uang itu. Dikembalikan aja Pak. Oh iya Pak, harus kita kembalikan ini. Kita nggak mau ini. Dan gitu. Nah, itulah satu permohonan saya difilter, dikembalikan foto orangnya atau KTP-nya. Itu harapan saya. Minggu, upload dong, berarti kan malam itu udah ditelepon, janjian ngambil. Langsung aku 8:30 pagi ditelepon. Pak, uang dan handphone sudah kembalikan ya Pak. Oh baik Pak, fotonya. Iya lah Pak, beda orangnya, bukan yang ngantar itu. Itu pun langsung pergi juga. Gak lama, kasih langsung pergi, nggak sempat ditanya. Orang yang memberikan uang dan handphone beda. Kembalikan itu beda ya? Beda. Harapan saya tadi itu juga, makanya saya suruh foto. Nah, kan itu kan yang memberikan itu kan langsung pergi juga. Dan ini pun buru-buru juga. Nah, gitu. Jadi ya si petugas bilang sih gimana tampangnya? Saya tanya. Si petugas bilang sama saya, tampangnya sih kayak aparat juga, tapi nggak pakai seragam, Pak, gitu. Ya gimana nggak curiga kan? Ya udah Pak. Yang saya mohon Pak, tolong dibantu kerjasamanya yang baik. Bila mana ada nanti besuk Sen, difilter Pak. Benar-benar salut saya sama orang Polda, tegas, saya suka. Tuh. Ya Pak Tagor. Baik. Setelah dari Polda Metro Jaya kan ya, itu dipindahkan selnya ke Cipinang, kemudian ke Salemba. Nah kemarin kan waktu persidangan perdana, itu Shane Lucas meminta untuk dipisahkan selnya dengan Mario Dandi. Sebetulnya apa sih alasan mendasar dari Shane Lucas ini untuk meminta dipisahkan selnya begitu Pak? Apakah ada tekanan-tekanan yang dirasakan atau bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Terkait dengan pemindahan sel itu kan ke Kejari yang melimpahkan ke Cipinang ya. Jadi apapun ketentuan itu kita ikutin dong ya, Kejari, ke Cipinang, kita udah tahu di Cipinang. Nah, karena kejadian-kejadian seperti yang viral Mario lakukan, ya kita jadi khawatir gitu loh. Karena di Cipinang itu kan viral, ada terkait Sen di foto itu. Kita tanyakan, Sen, kok ikut foto gitu? Saya di Bon, ikut dia di Bon. Nah ini keperluan apa? Ya kan? Jadi, ternyata saya udah dapat kabar dari Twitter, Mario dipindahkan ke Salemba. Loh, kenapa kan gitu? Kasih tahu sama PH-nya, nggak percaya. Terus jangan percaya dengan berita Twitter dulu, gitu. Karena baru kemarin besoknya gitu loh. Kita kan kaget. Detail Abang Happy langsung telepon ke Kejari, nggak ada pemindahan. No gitu kan, sampai berapa orang nanya ke Kejari, nggak ada pemindahan gitu loh. Nah malamnya dapat kabar memang udah di sana. Di Salemba. Wah, Salemba. Yang lucunya saya dengan Abang Happy pergi lihat dong ke rutan kan. Kami ke rutan, nggak ada di situ nama terdaftar. Baru ke lapas. Baru dianjurkan mungkin di lapas. Datang Bang Happy. Ya saya juga pribadi kan awam. Tapi menurut saya Bang, kok di lapas? Yang di lapas itu biasanya kan sesudah di sidang ada keputusan, ya kan? Kok di lapas ya? Saya bilang, ya udah kita ke sana dengan
usaha kita ke sana. Ini aku cerita ya, ke sana kita cek, kayak dipersulit lah, karena menurut kita ya, karena sudah ada berita di lapas dan dicek ada di pendaftaran itu kan, ada di situ nama itu. Nah si petugas lainnya bilang, Pak, apa sudah disidang gitu? Kuasa hukumnya Bang Happy ini ngomong, klien saya itu baru tanggal 6 baru sidang. Bingung dia, memang dia nggak tahu. Loh Pak, udah di sini ya? Kan belum sidang. Bapak bilang besok. Nggak tahu lah. Pokoknya intinya kami mau pengen ketemu. Akhirnya karena kami udah gak siang kan, udah tutup di babak pertama setelah jenguk, kami jadi siang. Kami tungguin lah, ya baru kita ketemu, benar adanya di situ. Ketemu. Itu kondisinya di lapas itu disatukan dengan yang lain, Pak? Mario. Jadi bersamaan dari Cipinang itu dipindahkan, makanya kita kaget kok si Sen ikut dipindahkan gitu. Tapi ya karena melihat situasi ada foto itu di situ, si Sandy itu, jadi kita bertanya, kenapa ikut foto? Saya ikut di Bon, jadi takut berarti kan, ada pengawalnya si Mario ini, gede-gede badannya kelihatan kan di foto itu kan, kita lihat. Oh iya, jadi rasa takut lah, itulah saya kayak tekanan, kita bilang kan, ya dong, kalau dia mau gentle, jangan ikut dong sennya, kan kita nggak tahu lah untuk apa kan. Nah, terus pindahkan ke lapas, satu ruangan, satu sel di penampungan. Hari itu kalau dari Cipinang beritanya 19 orang katanya dipindahkan. Tapi sesudah kita ketemu Sen di ruangan itu bersama Mario ada 10 orang sekarang. 10 orang. Iya. Itu masih masa pengenalan lingkungan atau memang pengenalan lingkungan? Paling itu, ya. Nah. Oke. Kemudian tadi yang saya tanyakan, Pak, apakah ada tekanan-tekanan yang memang dirasakan oleh Shane Lucas? Kenapa dia memang meminta untuk memisahkan selnya dengan Mata Dhani? Ya seperti itu tadi, yang nggak diinginkan nanti diminta foto begini bersama, terus takut nanya-nanya masalah persidangan, seperti itu yang dijaga Sen. Karena udah di pengalaman di awal di Polres kan, di Polres seperti itu, ditanyain terus Sen, kalau di penyidik manggil Sen, nanti masuk ruangan kan masih satu ruangan sebelum masuk sel, Mario ini nanya terus, desak, gitu loh, apa yang ditanya polisi Sen ini. Jadi si Sen ini nggak takut gitu loh. Karena Sen menganggap saya siapa sih kan gitu, ini anak pejabat nanti kan gitu-gitulah, itulah tekanan sosialnya gitu. Karena bagaikan bumi dengan langit lah ya kalau sosialnya, keberadaan sosialnya kita. Jadi ya sadar diri Sennya, jadi takut gitu. Takut ya, takut. ada ketakutan ya. Iya. Kemudian setelah Sen meminta di persidangan, meminta untuk dipisahkan ke majelis hakim waktu sidang perdana itu. Apakah saat ini sudah dipisahkan, Pak, atau masih bersama? Nah itu dia, jadi dengan keadaan itu penasihat hukumnya yang mengajukan pemisahan itu, bukannya Sen mengajukan, tapi melalui PH-nya, penasihat hukumnya ya. Jadi puji Tuhan itu memang dikabulkan hakim saat itu juga, terhitung mulai sekarang dikabulkan, dan pihak jaksa pun saya dengar sendiri meminta surat tertulis dengan sah tentang itu. Tapi kemarin yang saya menceritakan Jumat ke sana, karena Selasa, Rabu, Kamis dong, berarti udah ada lah untuk surat itu. Tapi saya cek Jumat, saya tanya Sen, belum, masih satu ini. Nah, jadi artinya ya yang harusnya si Mario yang dipindahkan dari ruangan itu, bukan Sen. Artinya diisi permohonannya pun bukan dipindahkan, dipisahkan maksudnya. Yang dipisahkan siapa? Ya Mario, bukannya Sen, gitu loh. Seperti itu. So, harapannya dipisahkannya Mario bukan Sen. Karena yang bikin ulah kan bukan Sen, yang bikin ulah kan Mario di lapas sana di Cipinang. Makanya terseret-seret. Ya itu jadi pertanyaan besar sama kita. Kenapa si Sen terseret-seret gitu loh? Udah capek dia doang. Sen sendiri udah bilang saya udah capek dengan Mario ini, apa maunya, seperti itu. Jadi dengan cerita seperti itu kita bawakan dengan lunak dengan Sen, kita kan cari bagaimana caranya bertanya biar Sen ini jangan terlalu emosi, terlalu terganggu kejiwaannya. Jadi akhirnya pihak penasihat hukumnya sepakat harus dipisahkan gitu.
itu karena kita tanyakan kenapa kamu mau di Bon hari itu, ya ada rasa takutnya gitu seperti itu. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.